Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bilangan desimal. Anggota kelompok 4 yang pertama Indah Dwi Rahmayani dengan NIM 2021015178 akan membawakan tentang bilangan desimal. Lalu yang kedua Lila Oktaviani Zahra NIM 2021015198 membawakan tentang operasi bilangan desimal penjumlahan. Yang ketiga, Embun Cahya Puspita dengan NIM 2021015185 akan membawakan tentang operasi bilangan desimal pengurangan. Yang keempat, Jesa Stefani dengan NIM 2021015172 dengan materi operasi bilangan desimal perkalian. Lalu Nur Aprianingsih dengan NIM 2021015180 dengan materi operasi bilangan desimal pembagian. Lalu Elisa Ayu Anggraini NIM 2021015188 membawakan materi pengubahan pecahan desimal ke pecahan. Dan yang terakhir Safira Safa Putri dengan NIM 202101515269 membawakan materi perbandingan pecahan desimal. Langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh Indah Dwi Rahmayani. Untuk Indah Dwi Rahmayani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi tentang bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Sistem bilangan desimal disusun dari 10 angka atau lambang dengan menggunakan lambang-lambang tersebut sebagai digit pada sebuah bilangan. Kita dapat mengekspresikan suatu kuantitas. Pada sistem bilangan bulat, kita mengenal bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan berhenti pada satuan. Namun, bilangan masih dapat berlanjut pada angka yang lebih kecil, yaitu persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya, yang mana hal ini digunakan dalam penulisan bilangan desimal. Selanjutnya ada bilangan desimal menggunakan nilai tempat. Pecahan desimal dapat juga menggunakan nilai tempat ke bilangan yang ingin dibulatkan dan periksa digitnya di sebelah kanan. Sebagai contohnya, yang pertama ada 0,2, satu tempat desimal atau angka di belakang koma. Yang kedua ada 0,35, dua tempat desimal atau dua angka di belakang koma. Yang ketiga ada 0,125, tiga tempat desimal atau tiga angka di belakang koma. Perhatikan nilai tempat pada bilangan 2, 3, 5, 6, 7, 4, di mana 4 per seribuan nilainya atau 0,004, 7 per seratusan nilainya atau 0,07, 6 per sepuluhan nilainya atau 0,6, 5 satuan nilainya 5, 30-an nilainya 30, 200-an nilainya 200. Dengan catatan, satu angka di belakang koma ke sepersepuluh, dua angka di belakang koma ke seperseratus, tiga angka di belakang koma ke seperseribu, dan seterusnya. Selanjutnya ada pembulatan bilangan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan menjadi pecahan desimal dengan angka di belakang komanya lebih sedikit. Dengan aturan, pembulatan ke atas untuk angka lebih dari 5 atau sama dengan 5, pembulatan ke bawah untuk angka kurang dari 5, jika lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuan terdekatnya dinaikkan 1. Contohnya 0,8463 dibulatkan menjadi 0,846 karena 3 kurang dari 5. Selanjutnya ada 0,846 dibulatkan menjadi 0,85 karena 6 lebih dari 5. Terakhir ada 0,85 dibulatkan menjadi 0,9 karena sama dengan 5. Maka angka satuan terdekat dinaikkan 1. Berikutnya ada cara mengenalkan desimal pada anak. Di sini ada persepuluhan. 10 kotak pada gambar tersebut bisa dilambangkan dalam bentuk pecahan dengan rumus kotak berwarna per kotak berwarna ditambah kotak putih atau seluruh kotak. Kita hitung dulu kotak berwarnanya. Di sini kotak berwarna terdapat 3 kotak dan kita hitung seluruh kotak. Seluruh kotak di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dapat dituliskan menjadi 3 per 10. Karena penyebutnya 10 dan merupakan persepuluhan, maka bentuk desimalnya adalah hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi jawabannya 3 per 10 atau 0,3. Selanjutnya ada perseratusan. Pada gambar tersebut bisa dilambangkan dalam bentuk pecahan dengan rumus kotak berwarna per kotak berwarna ditambah kotak putih atau seluruh kotak. Di sini kita hitung dulu kotak berwarnanya. Kotak berwarnanya ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan seluruh kotak kita hitung ke samping dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan lalu kita hitung kotak ke bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 kali 10, berarti 100. Jadi, 19/100. Karena penyebutnya 100 dan merupakan perseratusan, maka bentuk desimalnya adalah hanya ada 2 angka di belakang koma. Jadi, jawabannya 19/100 atau 0,19. Di sini ada penerapan pada nilai AKG makanan. Di sini saya mengambil contoh pada minuman kemasan. Contohnya saya akan mengambil lemak total, di mana AKG-nya 9% atau 9/10. Jika dijadikan bilangan desimal, maka menjadi 0,09. Karena ada 2 angka 0, jadi di belakang koma juga harus ada 2 angka. Berikutnya saya akan mengambil vitamin D yang AKG-nya 35% atau 35/100. Jika dijadikan bilangan desimal, maka menjadi 0,35. Karena ada 2 angka 0, jadi di belakang koma juga harus ada 2 angka. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi tentang operasi bilangan desimal penjumlahan. Penjumlahan bilangan desimal. Penjumlahan bilangan desimal adalah menjumlahkan angka-angka yang nilai tempatnya sama pada sebuah bilangan. Untuk menjumlahkan bilangan dengan besar, kita harus menjumlahkan angka-angka yang nilainya tempatnya sama. Ratusan dijumlahkan dengan ratusan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, satuan dijumlahkan dengan cara menghitung penjumlahan bilangan desimal. Penjumlahan bilangan desimal bisa dilakukan dengan meletakkan satu garis lurus pada lambang koma dari bilangan yang akan dioperasikan. Meskipun angka di belakang koma jumlahnya berbeda, koma harus tetap berada pada satu garis lurus. Contoh yang pertama, 0,54 ditambah 0,8. Untuk cara menyelesaikan penjumlahannya, kita gunakan cara bersusun. Komanya harus dijajar dengan yang di atas. 0,54 ditambah 0,8. Karena angkanya tidak ada pasangannya, maka kita turunkan saja. Jadi 4. 5 tambah 8 sama dengan 13. Tulis 3-nya, dengan 1-nya dapat 3. Komanya jangan lupa diturunkan. 0 tambah 0 sama dengan 0 karena tadi ada simpanan 1 di atas, maka jadinya 1. Jadi hasil dari 0,54 ditambah 0,8 adalah 1,34. Untuk contoh yang kedua, 5,675 ditambah 3,876 sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11. Satunya disimpan di atas 7. 7 sama dengan 14, karena ada simpanan 1 jadi 15. 5-nya ditulis, satunya disimpan di atas 6. 6 tambah 8 sama dengan 14, karena ada simpanan 1, maka jadi 15. Terus 5-nya, satunya di atas 5. Jangan lupa turunkan komanya. 5 tambah 3 sama dengan 8, karena ada simpanan 1 jadi 9. Jadi hasil dari 5,675 ditambah 3,876 adalah 9,55. Maka ini selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi tentang operasi bilangan desimal pengurangan. Aturan menghitung pengurangan bilangan desimal. Pada operasi pengurangan dua buah bilangan pecahan desimal, kita harus memanfaatkan sistem nilai tempat. Pengurangan bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara tersusun. Aturannya sebagai berikut. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan, dan seterusnya. Contoh yang pertama, 0,786 dikurangi 0,64. Pada contoh tersebut, angka 0 adalah satuan, angka 7 dan 5 adalah persepuluhan, angka 8 dan 6 adalah perseratusan, angka 6 dan 4 adalah perseribuan. Jadi jika dijabarkan yaitu 0,786 adalah 0 plus 0,7 plus 0,08 plus 0,006
0,564 adalah 0 ditambah 0,5 ditambah 0,06 ditambah 0,004. Dikurangkan dari yang paling belakang, hasilnya 0,002, 0,02, 0,20. Jadi hasil seluruhnya yaitu 0,222. Untuk contoh yang kedua, 3,762 dikurangi 2,547. Jika dijabarkan yaitu 3 ditambah 0,7 ditambah 0,06 ditambah 0,002. Untuk 2,547 yaitu 2 ditambah 0,5 ditambah 0,04 ditambah 0,007. Jadi dikurangkan menjadi yang paling belakang, 0,002 dikurangi 0,007 tidak bisa. Jadi meminjam depannya, sehingga 0,06 menjadi 0,05, dan 0,002 menjadi 0,012. Dan 0,012 dikurangi 0,007 hasilnya 0,005, 0,05 dikurangi 0,04 hasilnya 0,01, 0,7 dikurangi 0,5 hasilnya 0,2, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1,215. Cara menghitung pengurangan bilangan desimal. Pengurangan bilangan desimal bisa dilakukan dengan meletakkan satu garis lurus pada lambang koma dari bilangan yang akan dioperasikan. Meskipun angka di belakang koma jumlahnya beda, koma harus tetap berada pada satu garis lurus. Menambahkan angka 0 pada susunan digit yang kosong untuk memudahkan perhitungannya. Caranya sama dengan penjumlahan, meletakkan koma pada satu garis lurus. Bedanya ini dikurangkan. Contoh yang pertama. Berapakah hasil dari 7,9 dikurangi 2,5? Cara menyusunnya yaitu satuan lurus dengan satuan, 7 lurus dengan 2, persepuluhan lurus dengan persepuluhan, 9 lurus dengan 5, koma lurus dengan koma. Sehingga 9 dikurangi 5 sama dengan 4, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Komanya diturunkan, jadi hasilnya adalah 5,4. Untuk contoh yang kedua, berapakah hasil dari 8,6 dikurangi 1,23? Cara menyusunnya yaitu satuan lurus dengan satuan, 8 lurus dengan 1, persepuluhan lurus dengan persepuluhan, 6 lurus dengan 2, perseratusan lurus dengan perseratusan, 0 lurus dengan 3. Di situ ada 0 karena pada bilangan desimal pertama kosong, maka ditambahkan dengan angka 0. Dan koma lurus dengan koma. Cara menghitung sistem pinjamnya yaitu 10 dikurangi 3 sama dengan 7, 6 menjadi 5 karena dipinjam, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Komanya diturunkan, jadi hasilnya adalah 7,37. Sekian dari saya, akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai operasi bilangan desimal perkalian. Perkalian pecahan desimal. Cara menghitung perkalian desimal yaitu mengalihkan langsung bilangan, kemudian dihitung letak atau posisi desimal yang baru, atau merubah bilangan desimal jadi pecahan, lalu dikalikan seperti perkalian pecahan biasa atau campuran. Nilai desimal menunjukkan bahwa pecahan dengan kelipatan 10. Jumlah angka di belakang desimal atau koma menunjukkan sebagai penyebut pecahan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk mengalihkan perkalian desimal dapat dilakukan dengan menyingkirkan tanda desimal atau koma terlebih dahulu. Kemudian mengalihkan bilangan bulat dengan cara perkalian susun ke bawah. Setelah itu, mengembalikan jumlah tanda komanya. Langkah-langkah perkalian desimal dapat dituliskan sebagai berikut. 1. Menghitung jumlah angka di belakang koma pada semua bilangan desimal. Kedua, menghilangkan tanda koma. Ketiga, mengalihkan bilangan bulat. Keempat, mengembalikan angka di belakang koma sesuai jumlah desimal pada bilangan yang dikalikan. Kelima, pada operasi hitung perkalian pecahan desimal, jumlah desimal pada jawaban adalah jumlah desimal. Pada kedua bilangan pengalih ditambah. Kemudian, total jumlah desimal yang didapat merupakan hasil dari jumlah desimal jawaban. Misalnya, bila jumlah desimal pada bilangan pertama adalah 2 desimal, dan jumlah desimal pada bilangan kedua adalah 3 desimal. Maka jumlah desimal pada jawaban adalah 2 desimal ditambah 3 desimal sama dengan 5 desimal. Contoh 1.
3,4 dikali 3,15. Penyelesaiannya dikali tanpa menggunakan koma agar lebih mudah. 314 dikali 2345 sama dengan 10,7110. 0. Jika dijumlahkan desimalnya, 1 desimal ditambah 2 desimal sama dengan 3 desimal. Hasil akhir 10,71. 0 di belakang boleh dihapus karena tidak mempengaruhi jumlah nominal angka yang terletak di depannya. Contoh kedua, 7,41 dikali 2,89. Penyelesaiannya dikali tanpa menggunakan koma agar lebih mudah. 7,41 dikali 2,289 sama dengan 214,149. Jika dijumlahkan desimalnya, 2 desimal ditambah 2 desimal sama dengan 4 desimal. Hasil akhir 21,49. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan operasi bilangan desimal pembagian. Cara menghitung pembagian bilangan desimal. Cara yang pertama, menganggap pecahan desimal sebagai bilangan bulat, yaitu dengan cara menyingkirkan tanda desimal atau tanda koma terlebih dahulu. Misalnya pada angka 9,63 dibagi 32,1 menjadi 963 dibagi 321. Setelah tanda desimal disingkirkan terlebih dahulu, langkah kedua adalah mengerjakan sebagai pembagian bilangan bulat. 963 dibagi 321 sama dengan 3. Selanjutnya langkah ketiga pada operasi hitung pembagian pecahan desimal, yaitu desimal pada bilangan dibagi dikurangi desimal pada bilangan pembagi. 9,63 ada 2 desimal, 32,1 ada 1 desimal, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti ada 1 desimal pada jawaban. Jadi jawaban yang asalnya 3 dijadikan 1 desimal menjadi 0,3. 1. Bila hasil pengurangan itu adalah bilangan positif, jumlah desimal pada jawaban sebanyak besaran hasil pengurangan tersebut. Contoh, 1,25 dibagi 2,5. Kerjakan dulu sebagai 125 dibagi 25 sama dengan 5. 1,25 ada 2 desimal, 2,5 ada 1 desimal, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Hasil dari 1,25 dibagi 2,5 sama dengan 0,5. 2. Bila hasil pengurangan itu sama dengan 0, maka jawaban tidak mengandung desimal, tidak ada koma. Contoh, 12,5 dibagi 2,5. Kita kerjakan dulu sebagai 125 dibagi 25 sama dengan 5. 12,5 ada 1 desimal, 2,5 juga ada 1 desimal, maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi 12,5 dibagi 2,5 sama dengan 5. Jadi jawabannya itu tetap 5 dikarenakan hasil pengurangan itu sama dengan 0. 3. Bila hasil pengurangan sama dengan bilangan negatif, tambahkan 0 di belakang jawaban sejumlah besaran bilangan negatif tersebut. Contoh, 125 dibagi 0,25. Kita kerjakan dulu sebagai 125 dibagi 25 sama dengan 5. 125 ada 0 desimal, 0,25 ada 2 desimal, maka 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Jadi hasil dari 125 dibagi 0,25 sama dengan 500. Cara yang kedua pada pembagian bilangan desimal yaitu kalikan kedua bilangan desimal itu dengan angka 10, 100, atau 1000 dan seterusnya, tergantung jumlah desimal terbanyak pada soal, baik pada bilangan terbagi. 1. Bila desimal terbanyak adalah 1 desimal, maka dikalikan dengan 10. Bila desimal terbanyak adalah 2 desimal, maka dikalikan dengan 100. Bila desimal terbanyak adalah 3 desimal, maka dikalikan dengan 1000. Contoh yang pertama. 1,23. Desimal terbanyaknya adalah 1 desimal, yaitu 3 pada angka 2,3, maka dikalikan dengan 10.
1 dikali 10 sama dengan 10, 2,3 dikali 10 sama dengan 23, maka hasil dari 10 dibagi 23 sama dengan 0,43. Contoh yang kedua pada pembagiannya yaitu misalnya 1,2 dibagi 3,45. Karena desimal terbanyaknya adalah 2, yaitu pada angka 3,45, maka dikalikan dengan 100. 1,2 dikali 100 sama dengan 120, 3,45 dikali 100 sama dengan 345, jadi hasil dari 120 dibagi 345 sama dengan 0,35. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengubahan pecahan desimal ke pecahan. Next. Bilangan desimal merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, yang dalam penulisannya dipisahkan oleh tanda koma. Dalam matematika, khususnya bilangan pecahan, koma yang memisahkan antara pecahan yang terdapat dalam bilangan desimal disebut dengan koma desimal. Pada bilangan desimal terdapat satu angka di belakang koma. Maaf teman-teman, tadi sinyalku hilang. Pada bilangan desimal terdapat satu angka atau jika dalam pecahan bisa ditulis dengan 1/10. Jika di belakang koma terdapat dua angka, maka angka tersebut adalah perseratusan. Atau jika dalam pecahan bisa ditulis dengan 1/100. Jika di belakang koma terdapat tiga angka, maka angka tersebut adalah perseribuan. Atau jika dalam pecahan bisa ditulis 1/1000 dan seterusnya. Next. Pengubahan pecahan desimal ke pecahan biasa. Yang pertama, tuliskan desimalnya. Jika desimalnya tidak berulang, maka hanya ada satu atau beberapa angka setelah titik desimal. Misalnya, kamu menggunakan desimal tidak berulang 0,325. Seperti dalam gambar, dituliskan 0,325 ditulis 325/1000 karena tiga angka di belakang koma. Next. Yang kedua, ubahlah desimalnya menjadi pecahan. Untuk melakukannya, hitunglah jumlah angka yang ada setelah titik desimal. Pada angka 0,325 ada tiga angka setelah titik desimal. Jadi, letakkan angka 325 di atas angka 1000, yang sebenarnya adalah angka 1 dengan angka 3, angka 0 setelahnya. Jika kamu menggunakan angka 0,3 yang hanya ada satu angka setelah titik desimal, kamu bisa mengubahnya menjadi 3/10. Kamu juga bisa mengatakan desimalnya. Dalam kasus ini, 0,325 sama dengan 325/1000. Kedengarannya seperti pecahan. Tuliskan 325/1000, seperti dalam contoh. Lalu kedua bilangan 325 dan 1000 bisa dibagi dengan bilangan 300 dengan bilangan 25. Next.
Yang ketiga, temukan faktor persekutuan terbesar atau FPP dari pembilang dan penyebut pecahan yang baru. Inilah cara menyederhanakan pecahan. Temukan angka terbesar yang dapat membagi angka 325 dan 1000. Dalam kasus ini, FPP dari keduanya adalah 25 karena 25 dari FPP kan cara coba-coba untuk menyederhanakan pecahannya. Misalnya, jika memiliki dua angka genap, teruslah membagi keduanya dengan angka 2 hingga salah satunya menjadi angka ganjil atau tidak bisa disederhanakan. Jika kamu memiliki angka ganjil dan genap, cobalah membagi dengan 0 atau 5, bagilah dengan angka 5. Next. (25/1000), keduanya bisa dibagi dengan 25. 325 dibagi 25, 40. Next. Langkah yang terakhir, bagilah kedua angka dengan FPP untuk menyederhanakan pecahannya. Bagilah 325 dengan 25, sehingga hasilnya 13. Dan bagilah 1000 dengan 25, sehingga hasilnya 40. Pecahan yang sudah sederhana adalah 13/40. Jadi, 0 hasilnya 13/40. Next. Contoh latihan pengubahan pecahan desimal ke pecahan. Yang pertama, 0,955. Lalu dituliskan 0 plus 9/10 plus 5/100 plus 5/1000. Lalu disamakan penyebutnya. 900/1000 plus 50/1000 plus 5/1000. Maka hasilnya 955/1000. Next. Yang kedua, 6,50. 6,50 sama dengan 6 plus 5/10 plus 6/100 plus 5/100 plus 0/100. Maka hasilnya 650/100. Baik, materi selanjutnya, perbandingan pecahan desimal. Materi yang berikutnya saya. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah lambang bilangan yang dipergunakan untuk melambangkan bilangan pecah atau rasio, atau perbandingan. Contohnya, 1/4, 3/9, 15/3, 7/20, 18/6, dan sebagainya. Pecahan biasa mempunyai beberapa makna, yaitu pecahan sebagai bagian yang berukuran sama, dari yang utuh atau keseluruhan. Pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak. Pecahan sebagai perbandingan. Next. Lalu ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian per 10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya, 28/10. Jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 2,8 dengan nilai tempat per sepuluhan. Lalu, 554/100. Jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 5,54 dengan nilai tempat per seratusan. Lalu 143/1000 jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,143 dengan nilai tempat per seribuan.
Perbandingan pecahan desimal. Perbandingan pecahan desimal adalah membandingkan beberapa pecahan desimal agar dapat diketahui nilai terbesar dan terkecil. Cara membandingkan pecahan desimal ada dua cara. Yang pertama, membandingkan pecahan desimal dengan memperhatikan angka yang terletak di depan koma. Contoh yang pertama, urutkan dari yang terkecil, 2,34, 1,45, 0,1, 3,78, dan 19,8. Di sini kita lihat angka di depan koma. Di sini terdapat angka 2, angka 1, angka 0, angka 3, dan angka 19. Jika diurutkan dari yang terkecil menjadi 0,1, 1,45, 2,34, 3,78, dan 19,8. Contoh yang kedua, manakah yang lebih besar antara 8,99 dan 9,5? Di sini kita lihat angka di depan koma. Di sini terdapat angka 8 dan angka 9. Jadi 9,5 lebih besar dari 8,99. Cara yang kedua, membandingkan pecahan desimal dengan memperhatikan angka yang terletak di depan koma. Contoh yang pertama, manakah yang lebih besar antara 5,7 dan 5,07? 5,7 dan 5,07 memiliki nilai tempat yang berbeda, atau jumlah angka di belakang koma yang berbeda. Pada 5,7 nilai tempatnya persepuluhan, karena terdapat satu angka di belakang koma. Pada 5,07 nilai tempatnya perseratusan, karena terdapat dua angka di belakang koma. Di sini kita samakan nilai tempatnya menjadi perseratusan, sehingga 5,7 diubah menjadi 5,70. Setelah memiliki nilai tempat yang sama atau jumlah angka di belakang koma yang sama, hasilnya 5,70 dan 5,07. Jadi 5,07 lebih besar dari 5,07. Contoh yang kedua, urutkan dari yang terbesar 2,9, 0,21, 5,3, dan 0,8. Di sini nilai tempatnya pada berbeda atau jumlah angka di belakang koma memiliki nilai yang berbeda. Pada 2,9 nilai tempatnya persepuluhan karena terdapat satu angka di belakang koma. Pada 0,21 nilai tempatnya perseratusan karena terdapat dua angka di belakang koma. Lalu 5,3 nilai tempatnya persepuluhan karena terdapat satu angka di belakang koma. Pada 0,8 nilai tempatnya persepuluhan karena terdapat satu angka di belakang koma. Di sini kita ubah nilai tempatnya menjadi perseratusan. Jadi 2,9 kita ubah menjadi 2,90. Lalu 5,3 kita ubah menjadi 5,30. Pada 0,8 kita ubah menjadi 0,80. Setelah memiliki nilai tempat yang sama atau jumlah angka di belakang koma yang sama, hasilnya menjadi 2,90, 0,21, 5,30, 0,80. Jika diurutkan dari yang terbesar, hasilnya menjadi 5,30, 2,90, 0,80, 0,21. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.